Hikayat dikeluarkan dari bahasa Arab, yang artinya cerita, kisah, atau dongeng-dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hikayat dapat diartikan sebagai karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita. Undang-undang dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, atau biografis. Gabungan dari sifat-sifat itu dibaca oleh Ripulara, ya, pembangkitan, semangat juang, atau peramaian pesta. Itu supaya diri sekali satu atau jadi itu singkat gambaran tingkat cerita. Kozan Mubarak yang kaya menambahkan anak dan melahirkan Kozan Maimun. Kalau yang terakhir novelan ya tempat, waktu dan suasana. Kozan Maimun belajar agama dan menikahi Bibi Zainab. Pemberian burung sebagai hiburan. Konsekuensi perkenalkan masalah dan lintas politik. Bibi Zainab dihadapkan pada godaan anak raja, dan salah satu burung mati karena tindakan impulsifnya. Evaluasi penentuan masalah. Nasihat burung yang masih hidup kepada Bibi Zainab menceritakan konsekuensi pengkhianatan. Kalau penyesalan suatu politik. Bibi Zainab memilih untuk tidak melangkah lebih jauh untuk menunggu suaminya pulang. Yaitu pesan atau amanat. Pernikahan Bibi Zainab dan Kozan Maimun terselamatkan dan menemukan pelajaran berharga bahkan dari sumber yang tak terduga. Sub-intrinsik pada teks hikayat memiliki 6 unsur. Yang pertama ada tema, yaitu ide pokok atau pesan utama yang mendasari sebuah cerita. Pada hikayat Bayan Budiman, tema yang dimunculkan adalah kebijaksanaan dapat dibuktikan dengan kalimat berikut. Burung pintar memberikan nasihat bijak kepada Bibi Zainab, mengajarkannya tentang konsekuensi dari tindakan yang tidak bijaksana. Kedua, ada tokoh atau individu, yaitu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan dalam peristiwa pada cerita. Tiga, ada latar, yaitu unsur cerita yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Dalam hikayat Budiman, latar menunjukkan wilayah di negara Azam, tempat di mana kisah ini berlangsung, menggambarkan kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai agama dan moral yang kental. 4, ada alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa mulai dari pengenalan tokoh, pengenalan konflik puncak, hingga penyelesaian masalah. Dalam hikayat Bayan Budiman, konfliknya ialah antara burung bayan dan Bibi Zainab. Kelima, ada sudut pandang, yaitu bagaimana si pencerita menyampaikan ceritanya. Hikayat Bayan Budiman, cerita ini juga menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana pencerita berada di luar kisah itu sendiri. Ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh sang pengarang kepada pembaca agar pembaca dapat menarik kesimpulan. Mengajarkan bahwa kebijaksanaan seringkali ditemukan melalui pengalaman hidup dan mendengarkan nasihat bijak. Segi kebahasaan, hikayat memiliki ciri khas yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Yang pertama, penggunaan konjungsi pada setiap awal kalimat. Setelah umurnya Kozan Maimun 5 tahun, maka pada suatu malam, lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Penggunaan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang atau tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Majas, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna atau kiasan yang indah. Seperti majas personifikasi pada burung pintar yang pura-pura tidur. Beberapa ciri hikayat yang sangat membedakan teks ini dengan teks yang lain. Yang pertama, hikayat merupakan sastra lama. Dalam hikayat banyak dijumpai kemustahilan yang tidak lepas atau tidak bisa dicerna oleh naral. Pesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu, hubaya-hubaya dengan tiada. Karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Sifatnya yang anonim atau tidak diketahui secara jelas nama tokoh, pengarang, ataupun yang lainnya. Banyak sekali kesaksian dalam tokoh pada hikayat. Sebagian besar kisahnya mengandung keterkaitan dalam istana.
Yang terakhir yaitu bahasa arkais atau bahasa lama, terdapat penggunaan kosakata lama atau kuno yang sudah tidak lazim digunakan dalam kehidupan masa kini. Dalam IPS, setidaknya ada 6 nilai-nilai yang bisa kita dapatkan saat membaca, seperti nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai estetika. Satu, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang menjadi standar baik dan buruknya seseorang atau manusia. Ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berasal dari masyarakat atau antar masyarakat. Ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berasal dari ajaran agama. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berasal dari suatu masyarakat dan mempengaruhi perilakunya terhadap alam dan sesama manusia. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang muncul dari upaya untuk mengantarkan manusia menuju kedewasaan, kematangan pikiran, dan kekuatan karakter. Nilai estetika. Nilai estetika yang berkaitan dengan keindahan.